Prima sedang mempersiapkan diri untuk menjadi peserta pemilu ya di KPU, dan mudah-mudahan kita bisa ikut sehingga kita bisa punya kontribusi terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. Kemudian membedakan Prima dengan partai lain yang sudah ada di peta politik nasional, Mas. Jadi kalau Prima kita organisir dari bawah, Mas. Jadi karena kita lahir dari gerakan mahasiswa, dari gerakan rakyat, kita mencoba membangun partai secara bergotong royong ya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat supaya mereka kemudian membangun partainya sendiri di daerahnya sendiri, menjadi pimpinannya gitu. Dan kalau partai-partai lain mungkin lebih banyak top down, kita mungkin bottom up, kira-kira seperti itu. Kita lebih banyak membangun dan menggerakkan partai ini dengan gotong royong, karena kita menyadari bahwa partai harus independen dan politik sebagai bentuk perjuangan tertinggi dari rakyat untuk merebut kekuasaan. Setelah berkuasa tentunya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita masyarakat gitu. Itu ya Bang Agus ya. Nah, bagaimana dengan kecenderungan kita kan sekarang berada dalam sistem yang dalam tanda kutip cukup berat untuk parliamentary threshold dan presidensial threshold. Bagaimana cara kemudian Prima bisa kemudian lolos elektoral presidensial dan parliamentarnya, Bang Agus? Saya sebetulnya belum akan berbicara sampai sejauh itu, Mas, karena kita sedang berusaha ya, karena membangun partai politik di Indonesia itu bukan perkara yang mudah gitu. Ya, biaya politik di Indonesia itu sangat tinggi, membangun partai politik sebagai alat perjuangan itu juga sangat susah. Kita sudah harus melalui tahap diakui oleh pemerintah sebagai partai yang berbadan hukum ya, dengan syarat-syarat undang-undang yang berat. Kemudian kita harus lolos KPU. Setelah menjadi peserta pemilu, kita harus lolos parliamentary threshold. Setelah lolos parliamentary threshold, kita kalau mau mencalonkan diri menjadi calon presiden harus memiliki presiden threshold 20%. Itu bagi kita sebetulnya undang-undang politik dan konsep berpolitik seperti itu sangat membatasi dan sangat memberatkan bagi rakyat untuk berpolitik itu. Jadi saya pikir kita realistis, sekarang ini kita fokus untuk mempersiapkan diri, membangun kekuatan ya, baik kekuatan di grassroots maupun kekuatan di kalangan menengah ke atas, agar kemudian kita bisa lolos syarat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum. Jadi kita belum sampai ke tingkatan bagaimana kita bisa menang ataupun bagaimana nanti konsep dalam pemilihan presiden segala macam. Tetapi kalau melihat situasi sekarang ini, itu sebetulnya kalau kemudian partai politik itu mampu memahami suasana kebatinan masyarakat, ya, baik secara ekonomi maupun secara politik, itu peluang partai baru untuk bisa menang itu cukup besar gitu. Apalagi dari berbagai macam lembaga survei, masyarakat yang merasa terafiliasi dengan partai politik ya kira-kira 20-25%, artinya sekitar 75% masyarakat masih voting. Artinya ini peluang sebetulnya bagi partai politik baru ataupun partai politik yang lain untuk bisa memenangkan pemilu. Gerakan politik dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini cukup berat. Tadi berbicara dengan narasumber sebelumnya, ada perbedaan antara yang satu soal elektoral, yang satu soal kemanusiaan, soal wisdom. Bagaimana kemudian Partai Prima melihat kecenderungan hal tersebut, Bung Agus? Jadi sekarang ini tadi yang dikatakan Bung Koko
sama Bung Willy saya setuju. Tapi sekarang ini sebetulnya ada satu fenomena yang menarik yang ini harus kemudian kita respon bersama-sama. Bahwa di saat kita pandemi, di saat menghadapi hidup yang penuh kecemasan, kita ditekan oleh persoalan kesehatan, ditekan oleh persoalan ekonomi, kemudian tadi disampaikan muncul baliho, muncul poster gitu loh. Kemudian di sisi lain kemudian juga ada yang mengekspresikan ya dengan ekspresi politiknya itu dengan membuat satu mural. Jadi sebetulnya sekarang ini kalau kita mau melihat ada satu situasi yang itu mencerminkan real politik bahwa sekarang ini terjadi satu pertempuran ya, pertempuran politik antara politik baliho melawan politik moral gitu loh. Politik baliho itu mewakili elit politik ya, mewakili kekuasaan yang oligarkis gitu loh, berhadapan dengan kekuatan rakyat yang menginginkan satu perubahan yang hidupnya ingin diperhatikan. Jadi itu satu. Yang kedua, saya berpandangan begini bahwa setelah reformasi dan reformasi itu sebetulnya masyarakat menginginkan bahwa Indonesia itu dibangun di atas dasar demokrasi dan keadilan sosial, kemudian dibaca oleh oligarki, gitu loh. Dari berbagai macam ahli-ahli ekonomi politik seperti Fedi Hati, seperti Jeffrey Winters itu mengatakan bahwa reformasi atau sifat sekarang ini adalah rekonsolidasi dari kekuatan-kekuatan kapital yang berbentuk oligarki. Oligarki itu simbiosis atau perkawinan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Nah, yang terjadi kemudian politik di Indonesia itu hanya berisi politik pergantian kekuasaan. Dari yang dulu itu berkuasa misalkan SBY, yang beroposisi adalah PDIP, kemudian yang beroposisi kemudian berkuasa, yang berkuasa kemudian sekarang menjadi oposisi. Nah, kami khawatirnya politik di Indonesia hanya akan berisi ritual-ritual pergantian politik, ya kan? Pergantian kekuasaan politik. Padahal yang dikehendaki oleh rakyat melihat perkembangan situasi objektif sekarang ini dengan banyaknya protes-protes yang dilakukan di lapangan maupun protes-protes yang dilakukan di sosial media, banyak sekali masyarakat yang menginginkan satu perubahan yang fundamental, di mana bahwa kehidupan ekonomi, kehidupan politik jangan kemudian hanya dikuasai oleh segelintir orang, jangan hanya dikuasai oleh 1% orang, gitu loh. Kita menginginkan bahwa apa yang menjadi kekayaan sumber daya alam kita dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33. Tidak boleh hanya monopoli dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini satu situasi di mana kemudian Prima berdiri bersama 99% orang ini untuk melakukan satu perubahan politik supaya kemudian kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita itu bisa terwujud. Memang di dalam situasi di mana politik ya dan partai politik serta kehidupan politik dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki sumber daya uang, itu partai politik baru yang hanya mengandalkan semangat itu tidak mudah untuk kemudian bisa bertarung ya, memenangkan sebuah kontestasi politik di dalam politik elektoral. Tetapi dengan situasi objektif di mana kemudian masyarakat sekarang ini masih voting mayoritas gitu, mayority, artinya sebetulnya ada satu peluang ya, bagaimana kemudian kita bisa melakukan ya penggalangan dan pengorganisiran kekuatan voting ini menjadi sebuah kekuatan pressure. Jadi mau tidak mau bagi partai politik baru sekarang ini kita harus menggalang satu kekuatan politik dalam bentuk blok politik di tingkatan elit ya, dengan satu platform entah dalam bentuk poros politik ataupun konfederasi politik seperti yang sering dikatakan oleh sahabat saya Bung Ida, dikombinasikan dengan gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat. Karena yang bisa mengalahkan kekuasaan segelintir orang yang berkuasa secara ekonomi dan politik adalah mobilisasi rakyat yang diwadahi oleh organisasi civil society. Jadi
Saya pikir kombinasi antara politik elektoral dengan ekstraparlementer untuk membuat satu perubahan politik itu tidak mustahil, karena kondisi objektifnya saya pikir memberikan basis material untuk melakukan gerakan politik seperti itu. Hari ini cukup produktif dan menguras pikiran, menguras energi, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik buat saya, buat kita, dan tentunya buat masa depan Indonesia. Tadi kita diskusi dengan teman-teman yang difasilitasi oleh dari Pena dengan Bung Willy Aditya dari Partai Nasdem, anggota DPR RI, ada Bung Bida, ya, tokoh muda kita, ada juga Bung Koko dari PSI.